kemarin kejadian penikaman di beberapa minggu lalu. Iya, tidak terencana ya. Peristiwa itu kan kalau suami saya tuh orangnya diem, kalau nggak ada asap mungkin nggak ada itu ya, nggak ada api. Jadi suami aku tuh benar-benar nggak mau ikut campur urusan orang, nggak mau. Jadi mungkin ya karena direndahkan kan, diludahin katanya. Sempet tuh HP aku 4 hari kan dipegang sama polisi, mungkin polisi penyidikan itu dia WA suamiku kan. Nah akhirnya dibales tuh sama dia, salahin lo Sandi, kenapa ngeludahin gue gitu. Terus ya udah tuh sejak itu dilacak sama polisi. Direndahin ini menurut informasi yang saya dapat itu, apakah memang udah sejak lama Bu itu direndahin? Iya, itu Mas sih. Anang jadi kemarin tuh udah puncaknya aja gitu. Ya mungkin ya itu emosi yang karena diludahin itu aja. Kalau kemarin-kemarin kan dia nggak tegur sapa, cuman kalau lewat ya diem-dieman. Pas kejadian pas beliau pulang terus sempat melarikan diri gitu kan, bisa dibilang ada penyesalan nggak sih dari Mas Anang ketika bicara dengan dia? Iya, aku ketemu kemarin di Polda, dia bilang minta maaf sama saya, dia nyesel nggak ada niat membunuh tuh. Itu emang spontan gitu, dia ngeludahin, intinya katanya dia ngeludahin gue gitu. Ibu istrinya almarhum kan sempat bilang katanya ibu membantu Mas Anang melarikan diri. Itu tanggapannya gitu. Ya. Itu semua nggak benar. Di pas saat kejadian aku nggak ada di tempat ya, maksudnya dengar itunya pun, maksudnya ada teriak nusukan itu aku nggak dengar. Emang aku lagi nyuci di dapur di belakang. Itu kejadiannya emang deket tapi aku benar-benar nggak denger. Nah pas ada itu tetangga kan teriak-teriak, baru aku keluar, ada apaan gitu. Setelah pas aku keluar, ini Om Sandi berdarah-darah, kayaknya ada maling motor tapi motornya ada gitu. Terus aku tetep tuh, nah pas yang menolong Om Sandi itu balik kan, dia yang gini, Mama Alia gimbal mana, Om Sandi nyebut nama gimbal gitu. Nah sejak itu tuh aku langsung pucat, terus nggak tahu, terus aku bilang tadi sih habis nganterin anakku sekolah tapi nggak tahu lagi kemana gitu. Pas itu OSIS kan ada eskul tuh di sekolah hari Minggu. Terus aku langsung balik ke rumah, nggak keluar lagi. Aku bener gak ini suamiku, bener gak gitu. Udah aku nggak keluar lagi. Pas itu langsung aku polisi pada datang nanya, terus aku dibawa. Itu benar nggak sempat minta tolong ke tetangga sebelah bahwa ada keributan di samping rumah? Sama Om Jaung. Iya Om ada ribut-ribut no Om gitu. Aku sempat ngetok Om Jaung. Udah. Jadi selama ini nggak dengar kalau jalan beriringan di hari yang hari kejadian tuh nggak dengar. Selama kan ada yang bilang aku kata beriringan, itu nggak benar. Aku nggak beriringan sama suamiku. Aku nggak tahu kejadiannya. Bu, katanya infonya juga Mas Anang sempat terima waktu dituduh Mas Sandi soal suka minum gitu. Itu gimana? Minum koleksi. Karena mempengaruhi remaja sekitar. Oh iya, Minumnya koleksian. itu botol minuman itu emang suamiku kan orangnya seni ya. Jadi dia tuh suka buat majang-majang gitu, buat dipajang-pajang, botol-botol bekas, jadi dipajang-pajangin buat koleksi. Jadi nggak ada kegiatan film gitu di sekitar rumah gitu. Iya nggak ada. Jadi diperjelas ya, mungkin kan selama ini di luaran itu image-nya oh dia peminum, dia pemabuk, banyak botol minuman, dan memang iya banyak botol minuman, tapi botol minuman tersebut tidak lebih tidak bukan hanya koleksi, karena memang dia kan orang seni juga ya. Botol-botol minuman tersebut hanya dipajang sebatas untuk koleksi saja. Dia bukan seorang peminum, pecandu minuman berat bukan gitu kan, tapi Kan hanya udah sebatas dites negatif ya. Udah dites alkohol juga itu negatif, jadi memang dia itu hanya untuk koleksi semata, itu aja. Sudah tes alkohol Narkoba juga sudah, semua negatif. semua negatif. Kalau memang dia pecandu otomatis kan hasilnya juga kan positif kan. Suamiku emang apa sih, penampilannya aja seperti itu dia. Tapi namanya orang film ya, tapi dia baik. Mungkin untuk kasus hukumnya Nanang sendiri? Kalau kasus hukumnya dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan
suratnya juga sudah dilempar ke kejaksaan ya, kejaksaan kejaksaan Bandung ya di sini. Itu ancaman hukumannya sih ancaman ya, ancaman hukumannya di sini surat perintah penahanannya sudah, surat ke kejaksaan sudah. Ya, untuk ancaman hukumannya dia ada di pasal 354 sama atau berapa tadi? 338 dan 354. Ya, tapi atau ya bukan dan. Ancaman hukumannya karena menyebabkan kematian itu 10 sampai 15 tahun penjara. Namun kita perwakilan dari keluarga ingin mencoba lakukan mediasi lagi ke keluarga korban. Semoga dari keluarga korban dapat memaafkan. Jadi setidaknya itu bisa disampaikan di pengadilan. Berharap dapat pengurangan hukuman nantinya. Seperti itu. Bangun sama ibu almarhum kan? Ya kan? Iya. Berarti untuk jadwal sidangnya sendiri udah Belum. Ini kalau suratnya sudah disampaikan ke kejaksaan, hanya tinggal tunggu aja proses persidangannya. Nanti kalau sudah keluar pasti kita informasikan. tanggal 5. Buahnya mungkin udah Artinya bang, bang make sure aja bang itu berarti udah limpahan tahap 2 nih bang. Ya, Untuk Nanang sendiri limpahan tahap 2 kan? sebentar dong. Kenapa sih? Ini Udah limpahan tahap 2 ya? sudah. Sudah semua. Berarti hanya tinggal menunggu jadwal persidangan ya? Tinggal nunggu ya, tapi sebelum itu kan pindah dulu dari Polda. Iya. Kita pindah dulu di tanggal rencana itu di awal bulan. Cuma kemananya belum tahu. Berarti tersangka belum dilimpahkan ke Kejaksaan mananya belum tahu. Ke pengadilan mananya belum tahu ya. Tapi karena kemarin kejadiannya Cibarusa kan mau nggak mau memang harus ke Jawa Barat kan, Bandung kan, gitu. Kondisi Semoga nggak kesana ya, Iya. jauh. sekarang. kondisi Mas Nanang mungkin sekarang seperti apa? Gimana Mbak? Aku belum ketemu lagi, kemarin ketemu pas yang itu ya Mbak. Yang kemarin ke Polda, yang setelah dari rumah almarhum, kita ke sana. Sampai sekarang aku belum ketemu. Terakhir ketemu kondisinya gimana atau mungkin ada yang disampaikan? Iya, dia menyesal, dia nggak ada niat membunuh, menyesal, minta maaf ada keluarga korban, ke saya, supaya jaga anak-anak dengan baik aja. Nah, untuk mempertegas saja Bang, berarti si Nana ini spontan ya Bang? Spontan. Bukan Iya, direncanakan. Tidak bukan berencana. direncanakan, apalagi menyiapkan ya alat pisau tersebut untuk melakukan penusukan, tidak. Jadi spontanitas saja karena memang dia merasa harga dirinya terinjak-injak dengan diludahi seperti itu, otomatis pastilah yang namanya laki-laki kan bangkit emosinya sampai terjadi peristiwa tersebut. Intinya tidak direncanakan, ini terjadi secara spontanitas. Kalau direncanain kayak nggak mungkin di komplek yang sama juga Iya, deh Mas. betul. Dan di samping rumah gitu kan posisinya kan. Bu, saat kejadian itu si Nana itu, Mas Nana itu sempat pulang ke rumah apa udah lost kontak dengan keluarga? Setelah penusukan, Ya. Ya, setelah penusukan aku nggak ketemu lagi dia. Nggak tahu, aku pokoknya dia udah nggak ada, sepeda motornya sama orangnya udah nggak ada. Jadi aku tuh di dalam nggak keluar lagi. Ibu nyoba hubungin nggak sih Bu? iya. Terus tapi nggak aktif. Semua coba hubungin, udah waktu itu kita udah mulai dari hari Minggu ya, udah megang Nanang ya Bang, Minggu sore kan, cuma belum karena beliaunya pergi gitu kabur, kita udah coba hubungin ya WhatsApp melalui teman-temannya yang di situ. Nanang udah serahin diri baik-baik, pulang, ingat anak istri, pokoknya semua itu udah ngebahas ya Bang ya. Betul. Itu yang nemuin ponakannya pas saat itu suamiku minta uang ya, dikirim tuh ke Dana. Nah pas itu dia ngambilnya di Kerawang, udah dilacak. Ibu kondisi anak-anak gimana Bu? Untuk saat ini alhamdulillah udah membaik, tapi masih suka pada bengong gitu, suka nanyain, Bu bisa ketemu sama bapak gak? Bu gimana pasti penjelasannya Bu ke anak-anak seperti apa? Iya nanti bisa ketemu, pokoknya
bapak itu orang baik ya, aku bilang gitu. Jangan Di perbuatannya nggak baik. Ibu ini coba ngomong gitu. Iya. Ada rencana tuh anak-anak ini nggak mungkin Bu? Nanti sama papa ada rencana. Artinya sebenarnya anak-anak tahu ya. Anak-anak tahu. Kita juga aku sama Bang Step juga lagi berusaha untuk bawa ke psikiater ya, kita lagi urus. Terus mereka ngerti, mereka tahu. Tapi Bu Yuli ngasih tahu perbuatan bapak tidak bisa dibenarkan, tapi bapakmu orang baik. Gitu. Anak-anak ngerti. Bu Yuli mungkin sempat tahu gitu alasan Anang kabur ke Karawang gitu sampai akhirnya tidur di makam setelah terjadi itu seperti apa sih Bu Yuli? Kata ponakan sih, dia tuh tidur di rumah kosong. Dia random, maksudnya dia kan kabur itu nggak bawa uang. Dan masih izin sama RT lagi. Jadi dia pokoknya kasihan. Sama ke RT, numpang di tempat kosong. Sampai akhirnya tidur sampai akhirnya di Kerawang itu memang di sana ke tempat keluarga kah atau memang Enggak. nyasar aja udah kesana aja gitu? Iya, dia udah ngikutin itu aja, mungkin mobil-mobil yang sampai berhentinya di mana gitu. RT masih izin lagi. Bang udah ada rencana belum sih ke depannya kira-kira langkah hukum apa yang mau diambil? Langkah hukum ya kita coba terkait ke keluarga korban, kita akan coba lakukan mediasi. Kalau statement nyawa dibayar nyawa, artinya kan karena hilangnya suaminya, dia mau dapat hukuman mati. Saya rasa sih nggak sampai ke situ ya. Kalau di pasal kan jelas ancaman hukumannya 10 sampai 15 tahun. Justru kita sebagai kuasa hukumnya akan mengupayakan supaya dapat yang di bawah itu. Berharap sih demikian ya. Iya, mendapatkan keringanan. Salah satunya dengan tadi ya coba kita lakukan mediasi ke pihak keluarga korban. Gitu. Sama Kalau misalkan mediasinya gagal dan keluarga almarhum terus menolak, seperti apa? Kita sampaikan nanti fakta-fakta di pengadilan yang kiranya yang simpang siur itu ya kita akan sampaikan apa fakta yang sebenarnya terjadi. Artinya terkait tadi ada statement juga, oh ini sudah direncanakan, ini pemabuk segala macam, enggak. Nanti semuanya kita sampaikan. Bang, mungkin mau konfirmasi sedikit terkait pisau itu, katanya pisaunya dimodifikasi. Ada pisau yang digunakan untuk Iya, itu buat katanya yang- dimodifikasi itu sebenarnya buat apa? Apakah kalau misalnya kan bisa aja terencana dibuat atau gimana, tapi itu Pisau, pisau itu sebenarnya buat pisau apa? itu kan namanya suami aku kan itu apa sih, peternak ayam ya. Dia itu suka buat gali-gali tanah. Di situ tuh nggak pisau aja tuh, ada gergaji, ada linggis, ada namanya, dia kan lagi bikin kandang ayam. Jadi dia spontan aja ngambil yang ada di situ. Jadi pisau yang dibilang rakitan itu, dia kan basicnya emang anak art ya. Jadi semua benda yang bisa dimanfaatin ya dimanfaatin. Buat Mungkin saat itu ketemunya pisau, Iya. tapi kalau ketemunya linggis beda lagi mungkin gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar tidak direncanakan. Sampai ditemukan katanya kan ada kepala kambing, kepala kambing di posnya dia, ada dupa, ada itu emang- dupa. Jadi itu tuh kalau ada binatang yang meninggal dikubur dulu, nanti udah berapa lama tulangnya tuh diambil, diambil, terus dibikin buat pajangan. hiasan, dibikin buat cangklong, dibikin apa, nanti ada yang membeli. Karena kan memang beliau juga lagi nggak syuting ya, kayak bonsai, pohon-pohon gitu. Jadi sekreatif itu gitu.